Pemaparan pertama kami persilakan kepada Ibu Veronica Nariswati. Ya, Kami Nariswari. silakan. Nariswari, maaf, mohon maaf. Nggak Ya, apa-apa. silakan Ibu. Oke. Selamat pagi, senang sekali saya bisa hadir di sini. Terima kasih atas kepercayaannya untuk memperbolehkan saya berbagi cerita. Ya, saya perkenalkan, nama saya Veronica Nariswari. Saya mewakili Forum Pengelola Sekolah Swasta di Bali. Yang kebetulan forum ini pun terbentuk dengan dikarenakan kondisi pandemi kemarin ya. Dan saya merasa senang sekali bisa mewakili forum ini. Selain itu, saya juga menjalankan sebuah sekolah untuk anak usia dini bernama The Spring School, berlokasi di Ubud. Saya harap cerita yang akan saya bagi hari ini bisa memberikan referensi dan bisa memberikan ide dan inspirasi untuk banyak teman-teman pendidik, orang tua, ataupun pemerhati pendidikan yang pagi ini bisa hadir mengikuti webinar. Mungkin langsung saja ya. Bisa langsung di-share, saya langsung ke materinya saja. Oke, cerita yang saya ingin bagi hari ini adalah metode pembelajaran jarak jauh yang efektif bagi anak usia dini secara daring dan luring yang kami terapkan di Spring School. Tapi sebelumnya saya ingin berbagi cerita sedikit tentang Spring School, gitu ya. Jadi di Spring School sendiri, metode yang biasa kami gunakan itu adalah play-based learning. Ini mungkin sudah umum ya, jadi semua sekolah mungkin juga sudah menerapkan belajar sambil bermain, karena kami percaya anak-anak usia dini itu adalah usia bermain. Jadi kebutuhan bermainnya itu yang penting sekali bisa kami sediakan di sekolah. Kami percaya di setiap permainan itu ada proses pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran yang lebih spesifik, kami menggunakan thematic lesson. Tema-temanya sendiri kami ambil dari acuan kurikulum K13, yang kemudian kami integrasikan ke beberapa pembelajaran yang lain. Antara lain ada science, ada musik, ya secara musikal, movement, ya secara motorik, lalu gardening, kita juga ada pembelajaran berkebun, ada food project, mereka juga membuat kegiatan memasak dari hasil kebun mereka, lalu ada creative arts, ada kegiatan kreativitas, cultural, karena di Bali sendiri itu kita sangat dekat dengan budaya, jadi cultural itu kita masukkan ke dalam pembelajaran kita. Lalu story and puppet. Nah, story ini sebenarnya salah satu tools yang cukup penting yang kami gunakan di sekolah. Karena di setiap pembelajaran yang anak-anak terima itu biasanya kami mulai dalam bentuk cerita, gitu ya. Dan di setiap kategori ini tentu saja kami memasukkan pembelajaran kognitif ya, yang sifatnya lebih ke pengenalan, gitu. Jadi mungkin saya bisa kasih contoh ya. Karena sifatnya ini pembelajarannya ini menggunakan thematic lesson, jadi seandainya anak-anak itu belajar tentang anggota tubuh gitu ya, nanti dalam seminggu itu anak-anak akan belajar tentang anggota tubuh dengan melakukan aktivitas yang berbeda-beda dari segi science, dari segi musik, dari segi movement, dari bagaimana mereka menggunakan anggota tubuh mereka untuk berkebun, lalu makanan yang dihasilkan dari kebun itu memberikan efek yang menyehatkan badan mereka, atau dari sisi creative arts-nya mereka, gitu ya. Jadi kami melihat bahwa metode ini cukup efektif di sekolah kami, dan anak-anak ketika belajar satu tema dan melihat mengeksplor tema ini dalam satu minggu full dan dari berbagai bentuk kegiatan yang berbeda, itu pemahaman mereka tentang pembelajaran anggota tubuh atau tema-tema yang lain itu ternyata jauh lebih efektif gitu. Jadi hal lain yang mungkin bisa saya tambahkan yang kami terapkan di sekolah juga adalah mixed age. Jadi di sekolah kami melakukan pembelajaran dengan menggabungkan anak usia 3 sampai 6 dalam satu program. Kenapa? Karena yang kami lihat dinamika yang muncul ketika anak-anak yang lebih kecil bergabung dengan yang lebih besar itu ternyata sangat baik gitu ya. Anak yang kecil belajar dari yang besar mengajarkan adik-adiknya gitu. Dan kami menjadi fasilitator gitu bagi mereka untuk bisa berinteraksi. Jadi
kami juga sadar bahwa tujuan orang tua, khususnya anak usia dini menyekolahkan anak-anak itu adalah memprovide pengalaman dari sosialnya mereka ya, sosial interaksinya mereka. Jadi disinilah kami ingin berperan untuk bisa memfasilitasi social interaction itu antara anak usia 3 sampai 6 tahun. Hal lainnya yang menarik juga yang terjadi biasanya dalam social interaction mereka, biasanya mereka itu mengalami sosial konflik ya satu sama lain, entah itu berebut mainan atau apa gitu ya. Dan kita memiliki strategi yang kita namakan conflict resolution. Jadi anak-anak itu kita juga ajarkan untuk bisa menyelesaikan masalah bersama-sama dengan duduk bersama, belajar saling mendengarkan, dan guru di sini berperan sebagai fasilitator untuk bisa memfasilitasi bagaimana mereka bisa menemukan solusi bersama yang disepakati bersama. Jadi menurut kami penerapan metode ini cukup efektif bagi anak-anak usia dini dan memberikan dinamika yang cukup menarik gitu bagi mereka setiap harinya untuk berinteraksi. Oke, bisa dilanjutkan slide-nya. Terima kasih. Ya, ini adalah rutin siswa sebelum belajar di rumah dan selama belajar di rumah, gitu ya. Jadi bisa terlihat perubahan yang cukup signifikan ya tentang rutin anak-anak, tentang pembelajaran ketika mereka ada di rumah. Jadi mereka efektif hanya memiliki 40 menit untuk bisa belajar secara daring, dan ini hampir satu hari ketika mereka berada di sekolah. Bisa dibayangkan rutin yang hilang ketika mereka harus berada di rumah, gitu. Dan ini juga mempengaruhi tadi ya program yang kami jelaskan di awal tentang bagaimana mereka biasa mengeksplor segala sesuatunya itu dalam kegiatan yang berbeda di dalam rutin satu hari dari jam 8.30 hingga jam 3 sore yang kami lakukan di sekolah. Tapi kemudian semuanya itu harus diringkas menjadi 40 menit pembelajaran. Nah, bisa dilanjutkan dengan slide berikutnya. Oke. Maaf, saya jelasinnya agak cepet ya. Ini kita kasih judul timeline. Kenapa? Karena bagi kami, apa yang ingin kami bagi di sini adalah sebuah proses. Ya, kami tidak ingin merasa kami tahu segalanya dan kami sudah melakukan yang terbaik, tapi ini adalah sebuah proses. Ya, nah proses ini dimulai dari tanggal 16 ketika kami menerima surat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar yang menyatakan bahwa sekolah harus ditutup selama 2 minggu. Bisa dibayangkan itu cukup shocking bagi kami semua, baik dari pihak sekolah, guru, dan orang tua. Tapi kami sadar bahwa shocking ini bukan berarti kami berhenti, tapi kami harus terus jalan gitu ya sambil mikir. Nah, di hari yang sama kami menerima surat edaran tersebut, kami juga melakukan kesepakatan bersama guru. Gitu. Jadi ketika kami memulangkan anak-anak, kami duduk bersama dengan guru dan kami menanyakan ke tim guru apa langkah-langkah apa yang seharusnya kami lakukan selama 2 minggu sekolah ditutup. Gitu. Dan akhirnya keputusannya adalah kami akan melakukan pembelajaran secara luring. Guru-guru akan membuat video yang mereka edit. Untungnya sekarang banyak aplikasi video editing ya yang cukup efisien dan cukup instan gitu ya, cukup mudah juga untuk dipakai. Jadi para guru lalu kemudian mempelajari aplikasi tersebut, membuat video, dan kami memberikan deadline untuk guru-guru bisa menyelesaikan semua video tersebut. Kenapa? Deadline ini ternyata cukup efektif untuk membantu guru-guru untuk bisa belajar beradaptasi dengan cepat. Jadi ketika kami memberikan deadline, otomatis gurunya memang harus terpacu untuk bisa menyelesaikan itu semua. Jadi motivasi belajarnya juga jadi meningkat gitu ketika kita menyatakan ini video sudah harus selesai dengan deadline yang sudah ditentukan. Nah, lalu kami mulai mengirimkan video pembelajaran itu, dan aplikasi yang pada saat itu kami rasa cukup efektif dan cukup mudah adalah WhatsApp ya. Jadi orang tua menerima semua informasinya dari grup WhatsApp yang kami bentuk dan kami tentukan term and condition-nya penggunaan WhatsApp itu.
Semua berjalan cukup baik di minggu pertama. Orang tua menerima videonya, merekod anak-anak, video dikirimkan lewat WhatsApp, dan itu menjadi data observasi yang kami miliki di minggu pertama. Gitu ya. Jadi cukup menyenangkan di minggu pertama kita bisa melalui itu. Nah, hal penting yang kami sadar sangat membantu proses BDR ini ya, itu adalah adanya evaluasi setiap minggu. Jadi setiap akhir minggu kami mengadakan evaluasi bersama para guru untuk melihat apa yang berhasil, apa yang tidak berhasil, apa yang perlu dirubah, apa yang tidak perlu diteruskan. Nah, itu membantu langkah-langkah kami membuat keputusan di minggu berikutnya. Nah, jadi hasil evaluasi yang kami lakukan setelah minggu pertama itu adalah hilangnya rutin. Itu yang dimiliki oleh anak-anak yang biasanya terjadi di sekolah, tiba-tiba di rumah rutinnya langsung bubar jalan gitu ya. Lalu tidak adanya interaksi. Kami percaya anak usia dini itu perlu merasa aman. Rasa aman ini biasanya ketika mereka memiliki boundaries, memiliki batasan. Nah, batasan ini biasanya dimunculkan dari sebuah rutin. Nah, rutin ini yang mereka bisa antisipasi karena as a human kita kan ingin mengontrol ya. Apa yang terjadi next gitu. Besok ini akan ada apa? Aku akan melakukan apa? Nah, ketika rutin itu ada, mereka bisa mengantisipasi. Itu yang membuat mereka merasa aman dengan batasan ini. Nah, tapi ketika pembelajarannya di rumah, akhirnya batasan ini, boundaries ini tidak ada, itu mempengaruhi rasa aman anak-anak. Hal lain yang mempengaruhi rasa aman anak-anak itu adalah koneksi. Jadi mereka terkoneksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Di sekolah mereka terkoneksi dengan para guru dan teman-temannya. Tapi ketika di rumah, koneksi itu hilang. Jadi bisa dibayangkan bahwa dalam 1 minggu itu saja, itu sudah sangat mempengaruhi rasa aman anak-anak, gitu, khususnya anak usia dini ya. Jadi itu juga yang akhirnya membuat kami duduk bersama dengan guru dan membuat keputusan bersama bahwa anak-anak perlu melakukan interaksi secara online. Karena aplikasi yang kami pilih itu WhatsApp, jadi kita menggunakan aplikasi video call lewat WhatsApp. Gitu. Nah, konsistensinya ada di mana? Rutin itu kan memberikan konsisten waktu ya, konsisten rutin. Nah, akhirnya yang coba kita tawarkan di minggu kedua adalah konsistensi rutin untuk anak-anak bisa berinteraksi dengan guru dan teman-teman mereka di waktu yang sama. Gitu, yang sudah terjadwal. Jadi experience ini itu akan membuat anak-anak merasa bahwa oh, besok jam sekian aku akan ada video call dengan guruku dan teman-temanku gitu. Dan itu sesuatu yang mereka bisa antisipasi. Ketika mereka bisa antisipasi, mereka merasa aman gitu. Nah, rasa aman ini yang terus kita ingin munculkan bersama anak-anak. Tapi tentu saja waktu yang kami berikan itu cukup terbatas ya. Anak-anak juga selalu kami berikan pengertian bahwa waktu yang akan mereka miliki untuk video call itu hanya sekian menit. Jadi setelah itu ibu gurunya harus menelpon teman-teman yang lain. Tapi itu cukup efektif ternyata apa yang kami yang kami jelaskan ke anak-anak itu ternyata cukup efektif, interaksinya cukup berjalan dengan baik, dan orang tuanya juga cukup apresiatif gitu ya. Dan di dalam 2 minggu itu kami semua berdoa semoga sekolah bisa buka lagi gitu ya. Karena kami melihat bahwa respon yang kami berikan dalam 2 minggu itu adalah respon temporary gitu ya, respon sementara karena ini hanya surat edaran yang memang dibutuhkan pada saat itu ya untuk penutupan sekolah. Setelah 2 minggu itu, program term 3 kami berakhir, kami ada break, lalu kami lanjut ke program term berikutnya, yaitu program akhir tahun, gitu ya. Di program akhir tahun itu kami sangat berharap dan orang tua pun sudah mulai nervous ya, udah mulai bingung ini gimana, apakah anak akan masuk lagi atau tidak. Bisa dilanjutkan dengan slide berikutnya? Ya, jadi oh ya, sorry, saya tambahkan lagi sedikit ya. Ini adalah beberapa feedback atau hasil evaluasi di 2 minggu pertama ketika sekolah ditutup. Kendala-kendala yang kami rasakan dengan pembelajaran di rumah menggunakan video call ya, dari lewat WhatsApp.
Dari sisi orang tua, feedback orang tua menyatakan ada keterbatasan material proyek yang ada di rumah. Jadi mereka kesulitan mencari material yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Mereka juga cukup kesulitan untuk mendampingi anak. Nah, ini sudah terjadi di 2 minggu awal ya. Mereka sudah mengalami kesulitan. Rutinnya anak sudah mulai berubah. Jadi mereka juga kesulitan untuk membentuk rutin yang konsisten setiap harinya di rumah. Untuk guru sendiri, guru-guru merasa observasi atau penilaian anak jadi sulit karena medianya terbatas ya. Kita hanya melihat dari video yang dikirimkan oleh orang tua, dan video-video itu rata-rata tidak melihat proses ya, tapi melihat hasil. Nah, ini juga yang kami lihat di sekolah kami. Semua proses pembelajaran ini yang kita lihat adalah prosesnya, bukan hasilnya. Nah, pembelajaran secara daring atau luring itu berarti memberikan kesulitan bagi guru untuk bisa melihat proses anak ketika melakukan activity atau melakukan penugasan yang diberikan oleh para guru. Selain itu juga koordinasi untuk pengumpulan dokumentasi dari orang tua pun juga cukup sulit karena tidak semua orang tua ternyata cukup disiplin atau cukup berkomitmen untuk bisa memberikan dokumentasi pembelajaran anak-anak gitu. Untuk anak-anak kendalanya adalah mereka memiliki interaksi dan guru yang berbeda ya. Tidak sama lagi seperti ketika mereka belajar secara normal di sekolah. Lalu mereka butuh waktu untuk bisa beradaptasi terhadap pembelajaran daring, dan butuh waktu juga untuk memahami instruksi penugasan. Karena di sini kami sadar bahwa tidak semua anak sebenarnya cepat beradaptasi, tidak semua anak ternyata bisa melakukan pembelajaran secara daring gitu ya, ataupun luring. Faktor kendala secara eksternalnya adalah di masalah provider. Ini mungkin dihadapi oleh semua pendidik juga ya gitu. Jadi ketika koneksinya tidak stabil, itu otomatis informasi yang diberikan ke anak-anak pun tidak sampai gitu. Nah, ini adalah hasil dari pembelajaran luring dan daring yang kami lakukan, hasil evaluasinya ya, maaf, yang kami lakukan di 2 minggu pertama, yang kemudian menjadi dasar kami memutuskan untuk aplikasi selanjutnya yang kami gunakan di pembelajaran term 4, ya, pembelajaran akhir tahun secara daring dan luring. Bisa diteruskan lagi. Oke. Terima kasih. Ini timeline kedua kami. Ya. Dari hasil evaluasi yang tadi kami miliki di pembelajaran 2 minggu tadi, dan sambil berharap bahwa sekolah bisa dibuka kembali, ternyata di tanggal 26 Maret, surat yang kami terima adalah surat edaran perpanjangan BDR untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Wah, bisa dibayangkan ya. Ini adalah berita yang cukup berat gitu untuk diterima, baik bagi sekolah, orang tua maupun pastinya anak-anak ya, impact-nya gitu. Tapi dari hasil evaluasi yang sudah kami miliki, kami akhirnya rapat bersama guru-guru membuat keputusan bersama bahwa mulai term 4 di akhir tahun ajaran kami akan melakukan pembelajaran daring sepenuhnya ya. Awalnya keputusannya seperti itu. Pembelajaran daring sepenuhnya dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kenapa kita memilih aplikasi Zoom? Karena kami merasa bahwa aplikasi ini memiliki tools yang beragam dan cukup bisa memfasilitasi apa yang ingin kami berikan ke anak-anak gitu ya, materi-materinya, dan cukup menarik juga tools yang bisa dipakai. Akhirnya guru-guru bersepakat bahwa mereka setuju untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu dengan feedback orang tua yang lain yang berhubungan dengan pengadaan material di rumah, kami juga bersepakat untuk mengantarkan material pembelajaran ke rumah masing-masing, sehingga orang tua tidak perlu datang ke sekolah gitu. Nah, material ini tentu saja itu disiapkan oleh para guru beserta deadline yang ditentukan gitu ya, untuk bisa dikirimkan ke rumah masing-masing untuk pembelajaran selama 1 minggu. Nah, ini cukup menegangkan gitu ya, emosinya itu cukup tertantang juga ya dalam proses
proses pembelajaran daring ini, karena ada guru yang cepat beradaptasi, ada juga guru yang terkendala gitu ya. Tapi kami meneruskan evaluasi mingguan yang biasa kami lakukan dan itu sangat membantu. Oh ya, yang berhubungan dengan aplikasi Zoom itu, karena tidak semua guru juga bisa memanfaatkan aplikasi Zoom secara efektif, kami melakukan training secara internal untuk mempersiapkan guru-guru ketika pembelajaran dengan aplikasi Zoom ini dimulai, mereka memang sudah bisa memanfaatkan semua tools yang ada di Zoom dengan maksimal. Gitu. Nah, mulai tanggal 5 kami mulai mengirimkan material ke rumah-rumah, lalu tanggal 6 kami memutuskan melakukan program Zoom meeting ini bersama anak-anak dengan membagi menjadi kelompok kecil, yaitu 2 kelompok selama 40 menit. Kenapa kami membagi kelompok? Karena kalau jumlah muridnya terlalu banyak itu tidak efektif gitu. Jadi pembagian kelompok kecil ini sebenarnya sangat membantu anak-anak juga lebih fokus. Nah, ternyata proses pembelajaran daring ini terus berlanjut. Yang tadinya kami pikir hanya 1 bulan, 1,5 bulan, ternyata berlanjut hingga akhir tahun. Nah, tentu saja respon orang tua untuk menerima pembelajaran daring sepenuhnya dengan Zoom meeting dan menerima material di rumah yang diantar itu responnya tidak semuanya baik ya, karena bisa dibayangkan tekanan yang dihadapi oleh orang tua juga cukup banyak untuk bisa mendampingi, untuk bisa menyediakan device, untuk bisa memiliki internet gitu ya. Jadi banyak sekali keterbatasan yang sehingga mengakibatkan ada beberapa orang tua yang memutuskan daring ini tidak efektif. Nah, kami kemudian duduk lagi bersama tim guru dan kami bersepakat bagi orang tua yang akhirnya tidak bisa melakukan pembelajaran secara full dengan secara daring, ya mereka boleh hanya melakukan pembelajaran secara luring, yaitu dengan mengerjakan proyek yang kami kirimkan, gitu. Dan kami juga memberikan flexibility untuk setiap orang tua bisa mengumpulkan tugas-tugas itu sesuai dengan kesanggupan mereka. Karena kami tahu di proses pembelajaran daring luring ini, hal yang paling penting yang kami ingin orang tua paham adalah kami ada di sini. Kami tidak ingin berperang dengan mereka, kami tidak ingin menekan siapapun, tapi kami ada hadir di sini. Dan yang kami perjuangkan bersama-sama di sini adalah hak sehat dan hak belajar anak. Gitu. Jadi kami juga cukup intens menghubungi orang tua yang memiliki kesulitan-kesulitan mendampingi anak dan menawarkan private session gitu ya untuk anak yang bisa dihubungi atau bisa didampingi bersama gurunya. Jadi kami memberikan pendekatan yang berbeda di setiap orang tua. Kami juga mengobservasi anak-anak bahwa respon dari anak-anak ketika daring itu juga berbeda-beda, ya kami berikan itu semacam ruang bagi anak-anak juga tidak wajib gitu ya, tidak harus mereka melakukan pembelajaran daring seperti teman-teman yang lain, karena kami percaya setiap anak itu berbeda. Jadi pendekatannya pun juga harus berbeda. Begitu juga kondisi orang tua di rumah gitu. Nah, karena pembelajaran daring dan luring ini tetap dihimbau oleh pemerintah hingga akhir tahun, kami akhirnya memutuskan parents conference atau penerimaan rapot juga kami lakukan secara online bersama orang tua. Lalu pesta kelulusannya pun kami lakukan secara online. Jadi praktis dalam 1 term itu kami melakukan pembelajaran daring dan luring secara penuh ya. Memang sih persentase luringnya lebih sedikit ya dibandingkan daringnya, karena hampir semua anak sebenarnya mau berpartisipasi untuk pembelajaran daring lewat Zoom. Hal lain yang kami juga dapatkan dari feedback orang tua yang hanya sanggup melakukan luring saja gitu ya, itu adalah kami akhirnya menemukan ide kreatif untuk membuat project box activity gitu. Project box activity ini sebenarnya project box yang kami tawarkan ke orang tua untuk mereka bisa purchase, mereka bisa beli, dan di dalamnya itu adalah activity berbeda yang anak-anak bisa lakukan di rumah gitu, tanpa batasan waktu tertentu ya. Mereka boleh melakukan itu ketika weekend atau ketika mereka tidak punya activity yang lain gitu, karena bisa dibayangkan program yang ditawarkan oleh kami itu hanya 40 menit. Jadi sisa
sisa waktu yang mereka miliki di rumah itu cukup banyak gitu. Dan Project Box ini cukup diapresiasi oleh orang tua juga. Kami memiliki beberapa orang tua yang purchase, dan ya ini cukup project yang cukup membanggakan juga untuk kami gitu, karena yang kami banggakan juga dalam proses ini untuk para tim guru dan tim sekolah adalah kami tidak berhenti untuk mencari solusi. Kami tidak berhenti untuk terus mencari cara bagaimana anak-anak ini tetap belajar, walaupun medianya berbeda, walaupun caranya berbeda, gitu. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, ini adalah hasil evaluasi kami selama kami menggunakan aplikasi Zoom, gitu ya. Jadi kalau dari orang tua memberikan feedback bahwa aplikasi Zoom ini memberikan mereka kemudahan mengawasi anak, memberikan solusi rutin anak, dan kelasnya cukup terjadwal dengan baik setiap harinya, jadi cukup efektif. Anak-anak sendiri memiliki kesempatan berinteraksi baik dengan semua teman ataupun guru dan tidak kesulitan memahami instruksi. Tentu saja ini sebagian besar anak-anak ya. Ada juga anak-anak yang akhirnya melakukan pembelajaran dengan alternative solution yang lain. Untuk guru sendiri, penggunaan Zoom ini memberikan mereka kesempatan berinteraksi dan melakukan pembelajaran bersama anak-anak dan berkomunikasi dengan orang tua. Ya, cukup efektif gitu ya. Dengan adanya social distancing, ya aplikasi Zoom ini memang cukup membantu. Nah, faktor eksternalnya sama ya, baik kita menggunakan WhatsApp video call ataupun dengan Zoom aplikasi, faktor eksternalnya tetap adalah masalah provider. Jadi, ketidakstabilan koneksi ini sebenarnya yang akhirnya menjadi kendala gitu untuk kami bisa menyampaikan materi atau berkomunikasi dengan anak-anak. Bisa lanjut lagi? Oke. Nah, ini adalah feedback yang kami dapatkan dari guru-guru. Manfaat daring bagi guru. Dan luring, tapi kita lebih guru-guru sebenarnya karena lebih banyak menggunakan daring ya, mereka mengevaluasi proses mereka ketika memakai Zoom aplikasi ini. Mereka merasa kreativitas mereka menjadi berkembang gitu ya, yang tadinya caranya hanya satu ketika sekolah normal, tiba-tiba sekarang dituntut caranya harus macam-macam gitu. Dan mencari alternatif solusi ini jadi satu hal yang setiap harinya harus mereka pikirkan. Sesederhana ketika kita memutuskan mengantarkan material pembelajaran ke rumah, itu benar-benar guru-guru harus mempertimbangkan alat-alat yang dimiliki oleh orang tua di rumah. Entah itu lem, entah itu gunting, entah itu alat tulis, itu semua kita pikirkan. Karena hal yang tidak ingin kita lakukan di kondisi seperti ini adalah membuat orang tua tambah stres. Jadi material yang kita kirimkan ke rumah itu kalau bisa kami menyiapkannya selengkap-lengkapnya. Guntingnya kita kirim, alat tulisnya kita kirim, lemnya kita kirim, apapun itu yang jadi kebutuhan mereka untuk melakukan project kita lengkapi. Dan ketika itu habis atau apa, nanti guru-gurunya akan refill kembali gitu ya. Dan karena kami juga punya kesadaran tentang lingkungan, kami juga mengajarkan orang tua untuk recycle gitu ya. Jadi semua hal, semua aspek itu dipikirkan sekali oleh para guru. Nah, itu perlu kreativitas berpikir yang tinggi ya untuk bisa mengantisipasi problem-problem yang mungkin nanti dihadapi dari setiap keputusan yang kami buat bersama. Lalu guru-guru merasa juga percaya diri mereka mulai muncul. Ternyata pembelajaran secara virtual itu bisa memunculkan kepercayaan diri seseorang ya. Karena disaksikan, maksudnya online ya. Itu media yang sangat berbeda. Mereka dilihat secara visual, ekspresi itu penting, peletakan device itu penting gitu ya. Cahaya itu penting. Jadi semua aspek tekniknya dipikirkan. Nah, ketika mereka mengajarkan secara online itu ternyata percaya dirinya itu juga harus dibangun, dan itu memang akhirnya terbangun gitu. Dan ya kami cukup berbangga ya dengan proses guru-guru bisa bertumbuh dari yang awalnya shock, belajar, lalu beradaptasi dan bertumbuh hingga di titik sekarang. Communication skill bagi guru-guru, mereka merasa bahwa
berkomunikasi dengan waktu yang sangat terbatas secara online dengan internet yang tidak stabil, dengan visual yang harus dijaga. Bisa dibayangkan ya, teknik ini perlu belajar gitu ya, perlu perlu praktis gitu, perlu latihan. Dan hal-hal yang perlu saya saja untuk bisa berbagi cerita sekarang ini, saya masih harus belajar lagi mengasah communication skill saya gitu misalnya. Jadi itu juga yang kami lihat yang dihadapi oleh anak-anak gitu. Berkomunikasi secara virtual itu memang tidak mudah gitu, tapi jadinya terlatih karena dilakukan setiap hari. Waktu IT tersisa skill. 5 menit, Ibu Vero. Ya, oke. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, terima kasih. Ini yang terakhir ya, IT skill. Tentu saja karena kita semua menggunakan media pembelajaran secara online, guru-guru harus belajar untuk bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi baru. Jadi secara nggak langsung IT skill mereka juga terlatih gitu. Bisa dilanjutkan lagi? Oh, ya, perfect time. Oke, ya kira-kira begitu cerita yang bisa saya bagi ya. Maaf kalau ada kesalahan, ada struktur kata yang tidak jelas yang saya sampaikan. Tapi saya di sini niatnya ingin berbagi cerita yang semoga cerita ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman pendidik yang lain yang juga berjuang. Kita semua peperangan itu tidak harus perang besar, tapi peperangan itu bisa juga lewat pendidikan, dan ini salah satu cara kita berperang untuk memberikan hak sehat dan hak belajar untuk anak-anak. Terima kasih.